adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa dong. Seneng banget ya Cinita, kita bisa ketemu sama adik-adik di sekolah minggu online. Iya. Aduh, panas banget ya Cinita. Kita minum dulu yuk. Seger banget Cinita. Segar banget. Oh iya, kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi kita buka dulu Cinita, topi sama kacamatanya. Aduh, panas banget. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa yuk. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang memberkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita pujikan lagu Daki-daki Gunung yang Tinggi. Adik-adik bisa berdiri sambil bergerak. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas Dan di bawah kau ada, di suka suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang-terbang, ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, Tuhan Yesus itu selalu ada ya Cinita. Ya betul banget Kak Windy. Di saat kita senang dan di saat kita Sedih, susah. kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Cinita. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku selamanya. Halo adik-adik, apa kabar? Kak
Windy senang sekali loh hari ini ketemu adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Walaupun secara online, tetapi biarlah kami dapat belajar sesuatu sehingga kami semakin hari menjadi anak-anak yang semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, suasana di pantai ini sungguh sangat indah. Ada suara gemuruh ombak, ada suara burung-burung yang merdu, dan di belakang kakak sana ada kapal yang lalu lalang. Perahu kapalnya sangat banyak ya. Adik-adik pernah naik perahu? Kalau kakak sih belum. Kira-kira gimana ya rasanya naik perahu? Menyenangkan nggak ya? Yuk kita coba ke sana dan kita naik perahu. Halo adik-adik, Kak Windy sudah ada di perahu. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju pulau ke sebelah sana. Cuaca hari ini sangat cerah. Ombak hari ini juga cukup tenang. Matahari bersinar dengan terang. Pengalaman yang sangat menyenangkan bisa naik perahu. Oh iya, Kak Windy ada janji mau menelpon seseorang. Kak Windy coba telepon dulu deh. Loh, kok gak bisa sih? Mungkin di sini nggak ada sinyal. Nanti kalau sudah sampai di darat, Kak Windy coba telepon lagi deh. Puji Tuhan, Kak Windy sudah sampai di daratan. Kakak duduk di bawah pohon saja ya, supaya lebih adem. Daratan ini sangat indah dan pasirnya sangat bagus. Oh iya, lebih baik kakak telepon orang yang sekarang deh. Halo, selamat siang Pak Paulus. Halo Kak Windy, selamat siang. Pak Paulus, tadi aku naik perahu loh. Pemandangan dari atas perahu sungguh sangat indah. Wah, pasti sangat seru naik perahu. Saya jadi ingat pengalaman saya sewaktu naik perahu kapal yang cukup besar. Gimana rasanya Pak Paulus? Pasti seru kan? Iya, itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Waktu itu, perahu kami isinya sekitar 276 orang. Awalnya, keadaan laut cukup bagus dan tenang. Tetapi beberapa lama kemudian turunlah angin badai. Kami mulai terombang-ambing karena badai tersebut. Sehingga orang-orang ketakutan. Saya sudah peringatkan mereka untuk tidak berangkat, tetapi mereka memaksa dan tetap berangkat. Andai saja mereka mendengarkan nasihat Pak Paulus, pasti mereka tidak akan merasakan angin badai itu dan mereka tidak akan terombang-ambing. Iya, tapi sayangnya mereka tidak mendengarkan nasihat saya. Kami terombang-ambing beberapa hari. Orang-orang di kapal banyak yang tidak makan karena ketakutan. Suatu malam, seorang malaikat utusan Tuhan datang menemui saya. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab kami semua akan selamat."
selama 14 hari kami terombang-ambing. Saya mengajak mereka makan. Semua orang ikut makan. Lalu kami membuang muatan-muatan yang tidak diperlukan. Tak lama setelah itu, kami melihat daratan dan kami mulai melempar jangkar. Tetapi kemungkinan kami salah melempar jangkar dan memasang layar sehingga perahu kami tidak bisa bergerak sampai ke darat. Kalau perahu kapal itu tidak sampai ke darat, lalu bagaimana cara orang-orang menyelamatkan dirinya? Kami berenang menuju daratan. Ada yang berenang tanpa menggunakan apapun. Ada juga yang menggunakan pecahan-pecahan kapal. Sampai akhirnya kami semua selamat sampai daratan. Wah, ini sungguh pengalaman yang sangat berharga. Iya, sungguh pengalaman yang sangat berharga. Selama 14 hari kami terombang-ambing di lautan dan Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih banyak ya Pak Paulus atas ceritanya. Aku dan adik-adik senang sekali hari ini bisa mendengarkan cerita dari Pak Paulus. Semoga di lain kesempatan kita bisa cerita-cerita lagi ya Pak Paulus. Iya Kak Windy dan teman-teman harus tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menolong kita semua. Siap Pak Paulus. Kalau gitu aku tutup ya teleponnya. Dadah Pak Paulus, sampai bertemu lagi. Adik-adik, menarik sekali ya cerita yang disampaikan Pak Paulus. 14 hari loh mereka terombang-ambing di kapal. Orang-orang di kapal ketakutan sampai tidak mau makan kecuali Pak Paulus. Pak Paulus tidak ketakutan, dia juga tidak khawatir, tetapi ia memilih untuk percaya pada pertolongan Tuhan. Karena Pak Paulus yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya untuk menolong semua orang di dalam perahu kapal itu sampai selamat di daratan. Adik-adik, yuk kita ikuti teladan Pak Paulus untuk memilih percaya pada pertolongan Tuhan. Oh iya, Kak Windy harus kembali ke rumah selagi cuaca masih bagus dan masih terang. Sepertinya cuaca mulai memburuk adik-adik. Jangan-jangan sebentar lagi akan terjadi badai. Aduh, gimana ini adik-adik? Gimana ya kalau Kak Windy nggak bisa pulang? Gimana kalau nanti Kak Windy nggak bisa sampai daratan? Aduh, gimana ini? Aduh, kakak jadi takut. Ayo, Kak Windy harus tenang. Seperti kata Pak Paulus, tidak boleh takut. Harus tenang, harus tetap percaya. Percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan menolong. Tuhan tolong Kak Windy ya sampai di darat dengan selamat. Tuhan tolong Kak Windy. Puji Tuhan adik-adik, Kak Windy sudah sampai di rumah dengan selamat. Tuhan menolong Kak Windy ketika tadi di dalam perahu Kak Windy merasa ketakutan. Adik-adik pernah merasa takut? Apa yang adik-adik takutkan? Mungkin saja kita takut akan virus corona ini.
Takut kalau virus ini ada dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga kita tidak bisa kemana-mana dengan rasa aman dan nyaman. Mungkin juga kita takut akan sekolah, tidak jelas kapan kita bisa kembali bersekolah. Lalu bagaimana dengan cita-cita kita? Apakah kita bisa menggapai cita-cita kita? Adik-adik, ketika terjadi badai, Pak Paulus fokus pada apa yang bisa dilakukannya, yakni ia memilih untuk percaya pada pertolongan Tuhan dan bukan untuk takut. Tapi orang-orang lainnya yang ada di kapal itu memilih untuk menjadi penakut. Memilih untuk jadi penakut itu baik atau tidak ya? Nggak baik ya, itu sangat merugikan. Lebih baik memilih untuk menjadi percaya pada pertolongan Tuhan. Karena kan Tuhan udah janji sama Pak Paulus bahwa semua orang di dalam kapal itu akan selamat. Dan Tuhan juga membuktikan bahwa janjinya menjadi kenyataan. Adik-adik harus juga selalu ingat bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan juga sudah mengirimkan kita Roh Kudus loh sebagai penolong. Setiap hari, setiap saat, Roh Kudus menolong kita untuk memilih melakukan hal-hal yang baik. Tuhan menepati janjinya kepada Pak Paulus. Tuhan menolong semua orang di dalam kapal itu. Ingat ya adik-adik bahwa Tuhan juga akan menolong kita semua. Tuhan akan menolong Kak Windy, Tuhan akan menolong adik-adik, mama, papa, kakak, dan semua orang. Cerita dari Kak Windy dan Pak Paulus sampai di sini ya adik-adik. Oh iya, cerita dari Pak Paulus tadi diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Nanti adik-adik boleh membacanya bersama papa dan mama. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas, yaitu perahu kertas. Adik-adik siapkan kertas warnanya ya. Boleh dilipat. Lalu bikin segitiga. Lipatnya yang rapi ya, supaya perahu kertas kita jadi rapi. Adik-adik pasti bisa membuatnya dengan rapi dan bagus. Setelah segitiga, kita lipat bawahnya, lalu belakangnya juga. Direkatkan kanan kirinya, lalu dibalik, dibuka cerita. Dilipat bagian depan ke atas dan bagian belakang juga ke atas. Dibuka lagi bolongan bawahnya, lalu ditarik. Yeay! Jadi kita membuat aktivitas perahu kertas. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebagai lagu penutup, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu With Christ in the Vessel We Can Smile at the Storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekali lagi ya. Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in
sailing home. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu online kami pada hari ini. Mengucap syukur kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik walaupun secara online. Kiranya Tuhan juga yang memberkati keadaan negara kami, juga kesehatan kami. Biarlah kami Tuhan boleh kembali bersama-sama bertemu di gereja, berkumpul, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah.